Hello, students grade 4. How are you? Miss Agnes hopes that you are in good condition. Today we will discuss about simple present tense and simple past tense. I think Miss has already gave the homework for you for Friday, I think, yeah, Friday, 28 May 2021. So here for explanation, please pay attention, okay? Simple present tense, the meaning of simple present tense for habitual action, general truth, the fact, daily activities adalah suatu tenses dalam bahasa Inggris yang atau grammar yang membicarakan tentang suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, tentang kebenaran, fakta, dan aktivitas sehari-hari. Let's we check for the pattern, ya. So, there are two pattern for simple present tense. Ada dua aturan yang digunakan untuk simple present tense. Satu, nominal action. The second, yang kedua adalah verbal action. Ya, apa itu nominal? Simple present tense dalam bentuk nominal, suatu kalimat simple present tense yang tidak mengandung suatu tindakan atau tidak mengandung kata kerja. So simple present tense is a kind of tense in simple present tense that not contain the verb or activity or action, yeah, so non-verbal. To form this sentence for nominal action, we use predicate. What are the predicates in simple present tense? Is, am, are. Ada tiga predikat yang digunakan simple present tense dalam bentuk nominal, ya. Am, is, are. Oke. Okay. I, subject I itu untuk to be am, he, she, it untuk to be is, dan you, we, they untuk to be are. Sebenarnya subjek dalam bahasa Inggris itu ada 8. I, you, we, they, you. I, you, we, they, you. Sorry. I, you, we, they, you, he, she, it. Ya, you-nya ada 2 kali sebenarnya. You pengertian kamu, kemudian you pengertian kalian. Tapi Miss masukin di sini satu aja ya. Tapi maksudnya sama, tetap penggunaannya are untuk to be-nya. Tenses dalam simple present tense ini mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa sekarang, ya. Yang kedua, aturan yang kedua, untuk membentuk kalimat simple present tense, predikat yang digunakan do atau does. Predikat yang dimaksud di sini adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Kenapa dikatakan kata kerja bantu? Karena verbal action, ya, simple present tense, verbal action, verb mengandung kata kerja. Untuk third person singular atau orang ketiga tunggal, does. Auxiliary verb untuk does itu subjeknya adalah he, she, it. 3 ya. Kemudian untuk do, subjek yang digunakan are, you, we, they. Sama you. Are, you, we, they, dan you. Sebenarnya 5, tapi Miss buat aja 4 ya. Yang penting kalian mengerti. Itu untuk do. Oke? Okay? Nah, ini contohnya. Subjek tambah to be. To be yang dimaksud tadi itu adalah predikat ya. MSR plus adjective or adverb or noun ya. Sebenarnya sama ya. Miss lupa nambahkan noun di sini ya. Kemudian subjek to be diikuti not tambah adverb, adjective atau noun. Kemudian to be-nya di depan untuk interrogative. Interrogative disebut juga dengan question, kalimat tanya ya. Plus subject plus adjective or adverb. Adjective generous, weak, happy, sad, thirsty, weak, yang seperti itu ya. Cheerful, adverb ya. Noun juga, I am a boy, I'm a girl. Ya, he's kata kerja boleh, kata benda seperti pekerjaan. He's a teacher, he's a principal. Itu noun ya. Pakai to be, ya, pakai to be. Tergantung kepada subjeknya. Kalau they are teachers, ya, noun juga. Or they are happy. Happy di situ adalah adjective. Ya, seperti itu ya. Boleh nanti dibuka di Google, mana-mana aja kata sifat, keterangan, ataupun kata benda. Contoh kalimat, they are very patient. Mereka sangatlah sabar. Kenapa pakai are? Because. Atau karena subjeknya they. Kemudian negatif, setelah to be tambahkan not atau singkatan daripada are.
Kemudian are di depan, they patients. Tidak ada kata kerjanya di sini ya anak-anak. Semuanya adalah ini kalimat nominal ini mengandung kata sifat ya. Patience, sabar, sifat ya. Maka pakai to be, are. Jadi jangan salah paham. Yang kedua, rumus yang kedua ini nih. Subjek tambah verb one atau s or es plus object. Ya, subjek tambah do atau does tambah not. Ketika kalian mengubah dari kalimat positif ke kalimat negatif, ya, when you change the sentence from positive into negative one, so you use the auxiliary verb do or does. Ketika kalimatnya itu mengandung kata kerja, jangan salah ya. Kalau predikat tidak boleh pakai do does. Berarti is, am, are. Tergantung kepada subjeknya. Nah, ini ya. Sama aja. Di depannya the auxiliary verb-nya plus subjek plus verb one. Coba lihat. Kalimat negatif interrogatif. Verb one-nya itu tidak ada lagi s atau is. Ya. Jadi sudah diambil oleh does sebenarnya untuk auxiliary verb-nya. Maka dibuang. Nah, pertanyaannya, Miss Agnes, ini SIS itu apakah untuk semua kategori subjek yang 8 tadi, I, you, we, they, he, she, it, sama you? Tidak. Untuk SIS ini kategori subjek untuk orang ketiga tunggal yaitu he, she, it. Oke? Coba kita lihat. Subjek I, you, we, they itu pakai do untuk auxiliary verb-nya ketika kalian mengubah dari kalimat positif ke negatif ataupun interrogatif. Kemudian subjek he, she, it itu untuk orang ketiga tunggal, maka does. Ya. Kalian bisa lihat contoh kalimatnya di bawah. She goes to school, she doesn't go to school. Perhatikan, she goes. Kenapa pakai is? Karena ini she adalah orang ketiga tunggal. Nanti kita lihat contoh-contohnya. She doesn't go. Jadi bukan she doesn't goes. Ya. Seperti Miss Agnes jelaskan tadi. Kemudian interrogatifnya does. Di depan, she go to school. Jadi bukan do she go to school, tapi does. Coba lihat di atasnya, does. Ini subjek, he, she, it, pakai does. Nah, aturannya ini bisa kita lihat ya. Nanti bisa dibaca-baca. Ya. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan O, SH, TCH, X, SS, atau O, SH, TG. TCH, X, SS itu tambah IS. Goes, does, ya. Washes, watches, mixes, kisses itu yang berakhiran. Tapi ketika dia berakhiran konsonan plus Y untuk kata kerjanya cukup ditambah IES. Kemudian secara umum ditambahkan S. Ini anak-anak untuk orang ketiga tunggal, tidak semua subjek ya. Apa tadi subjek orang ketiga tunggal? He, she, it. Ya, bisa nanti dibaca ya. Nah, ini untuk contoh-contoh kata kerjanya. Ya, bisa dibaca. Nah, ini sudah jelaskan tadi. Ya, tambahan saja. Nah, untuk subjek I, you, we, they, kata kerjanya tidak ditambahkan lagi S atau IS. I work, she goes, they work, they go. We cook. Ya, seperti itu. Tidak ada we cooks. Ya, we cookers. Nggak ada lagi. Mungkin itu lagi. Tidak ya. Tapi the verb should add SIS untuk apa? Subject he, she, it. She goes, he does the homework. She climbs the tree. Seperti itu. Pakai S ya. Tergantung kepada kata kerjanya. Boleh dibuka-buka lagi materi sebelumnya. Nah, ini Miss Agnes sudah kasih contohnya ya. They often visit. Jawabannya adalah visit. When do you make? Ya. I don't. Nanti kalian bisa lingkari atau bikin jawabannya di samping. Does Mary play tennis on Sundays? Bob always drinks tea in the morning. Where do your parents come from? Kenapa pakai do? Karena parents itu lebih daripada satu. My sister
doesn't. Okay. Complete with present simple ya. Do you drink coffee every day? Drink. Tambahkan kata kerja di sini. Kemudian no, I don't drink. Lengkap ya. I don't drink. Kemudian ini what does she watch on television? She masukin ke sini watches the news but she doesn't watch movies. When does Sally study French? She studies French at high school. Oke. Okay? Kemudian do monkeys eat bananas? Jangan pakai are ya, karena are itu adalah nominal. Tapi pakai do monkeys eat bananas? Yes, they eat. And they eat apples too. Yang terakhir, quiz past simple. My dog ate. Oke. Okay? Past simple ada dua kata kerjanya, regular and irregular. Paul swam in the sea last holidays. Mary bought ya, membeli beberapa kaos kaki di mall ya atau toko pusat perbelanjaan. Peter drew a beautiful picture in his school. Kata kerja keduanya drew. Ini adalah irregular. The bird flew ya. Fly, flew, flown ya. Flew ya. The bird flew away when it saw me. Dan seterusnya. Anak-anak boleh mengerjakannya. Oke. Kemudian sampai nomor 14 juga. Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.